welcome back to Influence Ministry. Bagi kalian yang pertama kali bergabung bersama kita adalah sebuah komunitas yang berbasis di Jakarta yang mempunyai misi untuk menciptakan sebuah generasi yang berpemikiran maju, terbuka logis, tapi tetap di dalam jalan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan service dan sermon oleh Pastor Rego Lewi yang bertema Why Online Service Can Still Carry the Presence of God. Tapi sebelum mendengarkannya, mari kita menikmati dan menyembah Tuhan bersama-sama bersama praise team yang akan dipimpin oleh Yeshua Abraham. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on
everlasting arms. You'll never let me go through it all. Terima kasih bahwa kau nggak pernah menyerah sama kami. Terima kasih bahwa kau selalu bersama kami. Dan terima kasih kau nggak pernah meninggalkan kami. Thank you Lord. Sekarang kami ingin dengar firman, biar firman ini mampu menguatkan kami dan membuat kami bisa melihat perspektif baru dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat datang di Influence Online Service teman-teman semua. Dan kalian bisa lihat, bisa dengar bahwa ini lagi masuk hujan yang cukup besar. Jadi dan memang tempatnya agak bocor, sehingga mau nggak mau kami harus ya beradaptasi. Tapi yang saya dengar suara hujannya sedikit konsisten, jadi harusnya nggak terlalu mengganggu. Saya harap suara saya cukup bisa didengar bagi teman-teman semua di sini. Nah, saya seperti yang kalian tahu bahwa bulan ini kita berbicara, tema kita adalah acceptance atau surrender dan encouragement. Bagaimana tema di bulan ini kita diajar untuk berserah, tetapi juga tidak menyerah, tapi juga kita masih bisa menguatkan orang lain. Hari ini saya mau bicara sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena saya tahu bahwa sampai detik ini kita masih sering beribadah di online service, walaupun banyak di antara kita mungkin sudah mulai on-site service, ibadahnya sudah mulai bisa tatap muka, tapi saya tahu tidak semua tempat itu bisa tatap muka. Dan ini yang bikin kita sulit, ini yang banyak di antara kita ini begitu ingin untuk bisa bertemu, bisa angkat tangan, bisa puji Tuhan sama-sama, bisa nangis dan sebagainya. Itu yang kita inginkan, itu yang kita impikan. Tapi juga dalam keadaan begini, saya tahu bahwa saya sempat dengar ada begitu banyak orang yang sampai detik ini agak kurang cocok dengan online service, agak kurang cocok sama bagaimana cara gereja Tuhan beradaptasi di keadaan seperti sekarang. So hari ini saya mau share beberapa hal yang sekalian untuk agar kita bisa berserah pada Tuhan, tapi untuk mengencourage kita semua juga. So judul saya adalah Why Online Service Can Still Carry the Presence of God. Kenapa online service masih bisa membawa hadirat Tuhan? Nah, kita semua pengen juga bisa ketemu ibadah yang sama ya, seperti biasa, bisa angkat tangan dan sebagainya. Tetapi memang saat ini sulit karena COVID-19 dan sebagainya. Tapi saudara tahu nggak, teman-teman tahu nggak bahwa apa yang kita alami juga dialami oleh orang-orang zaman dulu. Yang kita alami juga dialami oleh mereka-mereka yang hidup dari ribuan tahun yang lalu. Mungkin kita berpikir pada waktu COVID-19 ini ada, kita berpikir bahwa kita satu-satunya generasi yang mulai bisa ibadah online yang benar-benar full. Tapi sebenarnya perubahan ibadah itu sudah terjadi dari ribuan tahun yang lalu dan dialami oleh orang yang banyak juga. Nah, ada beberapa pertimbangan historis tentang esensi ibadah yang sehingga memberi ruang ibadah yang cukup unik di generasi zaman dulu. Nah, ini ada beberapa contoh historis yang relevan dan saya ingin bagikan ini supaya teman-teman pada waktu kita menyadari hal ini kita bisa melihat pandemi ini dari sisi yang berbeda. Kita bisa melihat hal-hal ini dari sisi yang berbeda sehingga kita bahkan bisa menemukan Tuhan dan kita bisa terkoneksi dengan Tuhan bahkan dalam keadaan kita sekalipun. Di 1 Raja-Raja 6 ayat 1-2 dikatakan, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja di Israel, dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Allah. Rumah didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Jadi ini fakta yang menarik bahwa zaman dulu sudah ada namanya Bait Salomo. Ini mungkin mega church yang pertama. Jadi kalau misalnya saudara pengen punya gedung gereja yang bagus, gedung gereja yang mewah, saudara bukan satu-satunya. Dari dulu memang sudah ada orang yang pengen mendedikasikan satu bangunan yang indah bagi Tuhan. Nah, panjang lebar tingginya itu kalau di satu hasta sekitar 45 cm, jadi bisa dikatakan panjangnya Bait Allah itu 27 meter, lebarnya 9 meter, dan tingginya 13,5 meter. Jadi cukup tinggi. Dengan barang-barang terbaik, dan di situ mereka mengerjakan ibadah mereka. Nah, jadi bisa bayangkan bahwa Bait Allah ini bukan cuma sekedar sebuah tempat beribadah, tapi sebuah kebanggaan, sebuah cagar budaya, sebuah pusat ibadah dan pusat kebanggaan bagi orang Israel pada zaman dulu. Tetapi semua berubah semenjak negara api menyerang. No just kidding. Semenjak tentara Babel menyerang, Bait Allah di Salomo dihancurkan,
Selama berabad-abad umat Allah, terutama kerajaan Yehuda di selatan, menjadikan bait Allah di Yerusalem sebagai kebanggaan dan pusat ibadah. Dan elemen-elemen ibadahnya di situ penting. Itu ada persembahan kurban, ada hari raya pendamaian. Dan tapi dengan kehancuran bait Allah, bangsa Yehuda dipaksa untuk memikirkan ulang esensi ibadah mereka. Pada akhirnya yang terpenting bukanlah persembahan, tetapi ketaatan. Di 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan bahwa, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakar dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Samuel yang bilang ini, tetapi akhirnya ini jadi esensi setelah ribuan tahun kemudian. Pembuangan ke Babel menghadirkan pergeseran besar yang lebih baik dalam ibadah umat Tuhan. Itu dari fokus pada ritual, persembahan, kurban, bergeser menjadi fokus kepada ketaatan. Dan ketaatan dimulai dari pengajaran firman yang sehat. Ibadah bersama dalam skala besar sekarang menjadi ibadah dalam skala yang lebih kecil. Beberapa ahli bahkan menduga pembuangan ke Babel ini menjadi cikal bakal berdirinya rumah ibadat Yahudi atau dinamakan sinagoga yang lebih berfokus pada pengajaran hukum Taurat. Bait Allah dimulai oleh Nehemia dan dibangun oleh Herodes pun itu menjadi bait Allah yang kedua yang berdiri pada tahun 586 sebelum Masehi sampai 70 Masehi dan itu berlangsung selama ratusan tahun saat Jenderal Titus menghancurkan bait Allah itu. Jadi bisa dikatakan sejarah Israel mengatakan bagaimana bait Allah pertama menjadi kebanggaan bagi mereka, dihancurkan, bait Allah kedua muncul lagi, terus dihancurkan lagi, terpaksa mereka harus beradaptasi. Dari sini contohnya bisa dilihat bagaimana umat Allah bersikap pada saat situasi yang buruk dan tidak memungkinkan. Mereka dipaksa untuk memikirkan ulang esensi dari segala sesuatu. Makanya teman-teman, di sini, di momen ini, harusnya kita dipaksa untuk memikirkan kembali esensi ibadah kita itu apa. Untuk apa kita datang ke sebuah gereja? Untuk apa kita datang ke sana? Nah, di sini mereka menggugurkan kembali apa yang penting dan apa yang lebih penting. Di sini mereka menyadari, para orang Yahudi menyadari bahwa yang esensi adalah ketaatan. Dan siapa yang esensi? Yang paling esensi adalah orang. Begitu banyak orang pengen bikin bait Allah yang ketiga, katanya dan sebagainya. Tetapi saya mau kasih tahu, di 1 Korintus 6 ayat 19-20 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kalau kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya mau kasih tahu, ayat ini bilang ada satu bait Allah lagi yang luar biasa dan di mana Tuhan bertahta, yaitu di dalam kita. We are His temple. Ini sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Jadi orang berpikir bahwa temple itu ada di bait Allah atau di gereja. No. Alkitab bilang we are His temple. Kita adalah bait kudus itu. Gereja bukan cuma bicara, ini mimbarnya kudus, oh ini tempat kaki dia kudus, oh ini ruangan kudus, oh ini ruang doa harus kudus. Semua ruang diurapin, bahkan disiram minyak urapan. Tapi enggak. Walaupun kesannya rohani, tapi bukan itu yang benar. Dulu memang Tuhan bisa tinggal di situ, jadi tempat bersemayam Tuhan. Tapi Tuhan memilih untuk keluar dan tinggal di satu tempat bait Allahnya, yaitu dalam kita. Tentu bait Allah ini bait Allah yang gak biasa, karena kalau dulu bait Allah terbuat dari emas, perak, dan barang-barang terbaik. Sekarang beberapa bait Allah terbuat dari terlalu banyak lemak, terlalu banyak karbohidrat, beberapa tekanan darahnya tinggi, beberapa kurang olahraga pas pandemi ini. Sehingga bait Allahnya yang tadinya kecil menjadi membesar. Tetapi lucu gitu, Tuhan tetap memilih tinggal sama kita. Tuhan tetap memilih tinggal bersama saya dan bersama teman-teman semua. Konsep teologis tentang gereja dan tradisi gereja mulai-mulai juga memberi tuntunan yang cukup jelas bahwa gereja adalah orang, bukan bangunan. 1 Korintus 1 ayat 2. Di mana umat Tuhan berkumpul, di situ ada gereja. Jadi bagi mereka, teman-teman tahu nggak artinya apa? Dimanapun kamu berada, saat ada anak-anak Tuhan berkumpul di situ, itulah gereja. Yang paling penting bagi gereja adalah kehadiran Tuhan, bukan rumah Tuhan. Bukan rumah secara fisik. Gak heran pada zaman dulu tempat ibadah jemaat mula-mula itu cukup variatif. Kadang di bait Allah, kadang di rumah ibadat Yahudi, kadang di rumah-rumah. Jumlah jemaatnya pun beda-beda.
Dan saat penganiayaan pun ini masih terus berlangsung. Dan karena kenapa? Mereka menyadari bahwa bagi mereka yang penting persekutuannya. Yang penting adalah mereka masih bisa bersekutu dengan Tuhan. Makanya bisa dibilang bukan soal lokasi. Karena yang disebut gereja ada semua orang di segala tempat memanggil nama Yesus sebagai Tuhan. Inilah yang disebut gereja universal dengan Kristus sebagai gembala agungnya. Makanya kenapa online church juga bisa dikatakan sebagai sebuah ibadah dan sebuah kebaktian. Karena yang penting itu orangnya. Makanya ibadah online harusnya tetap bisa menjadi sebuah jawaban. Dan bukan cuma itu. Bukan cuma karena itu. Karena saya mau share di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap gedung yang didedikasikan untuknya tidak hancur, tapi berdiri dan kekal. Amin? Ini nggak ada yang amin nih? Ada yang salah? Oh, saudara sadar ya? Teman-teman sadar ya? Baguslah kalau kalian sadar, berarti kan perhatiin baik-baik. Karena yang benar adalah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ditebus bukan gedungnya, tapi orangnya. Tentu saya percaya bahwa gedung itu juga sesuatu yang penting. Saya percaya bahwa segala sesuatu itu penting. I believe that is important. Tetapi yang paling penting, kenapa itu bisa jadi penting? Karena ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Yang bikin gedung itu penting adalah karena ada kita di sana. Karena ada orangnya di sana. That's why hadirat Tuhan ada karena kamu ada di situ. Karena Tuhan bukan cuma bersamamu, tapi Tuhan ada di dalammu. Bukan cuma di sampingmu, tapi He is in you. Saya ulang sekali lagi, Tuhan gak cuma di sampingmu, Tuhan gak cuma di depanmu, tapi Tuhan ada di dalammu. Galatia 1:15-16 mengatakan, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Di sini dikatakan bahwa Tuhan bukan cuma hidup, tapi Dia hidup dalam saya. Bahkan Galatia 2:20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bahkan di Kolose 1:27 dalam bahasa Inggrisnya mengatakan, Christ in you, the hope of glory. Bahkan di Efesus 3:17 mengatakan, that Christ may make His home in your hearts through faith. Teman-teman dan saudara bisa bayangkan bahwa Tuhan rindu menjadikan hati kita sebagai rumah. Tuhan rindu agar kita jadi rumahnya. This is so powerful. Kenapa? Karena saya percaya gedung itu semua penting. Kalian berhak punya. Kalau sangat baik kalau punya gedung yang bagus, alat musik yang bagus, fasilitas yang bagus, AC yang dingin, sangat bagus. Tetapi itu penting. Tetapi yang terpenting adalah kehadiran anak-anaknya di situ. Karena di mana anaknya hadir, di situ Tuhan hadir. Karena kenapa? Hadirat Tuhan tidak berpusat di gedung. Karena hadiratnya mengikuti hadirnya. Jika Tuhan tinggal di dalammu, berarti hadiratnya pun ada di dalammu. If the person of God lives in you, surely the presence of God abides in you. You are not just a presence consumer, you are presence carrier. Wow, saya mau ngomong ini sama teman-teman yang pada waktu online suka nggak berasa. Banyak di antara kita, ini kok nggak berasa ya feel-nya? Kok nggak berasa ya? Saya mau kasih tahu, walaupun saya nggak tahu tujuanmu ke ibadah apa. Beberapa di antara kita datang ke ibadah hanya tujuannya untuk merasakan sesuatu, mengkonsumsi ibadah, mengkonsumsi hadirat Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, walaupun enak mengkonsumsi hadirat Tuhan, tapi kamu nggak dipanggil untuk menjadi konsumen hadirat Tuhan. Tapi kamu dipanggil untuk menjadi pembawa hadirat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam. Hadiratnya selalu mengikuti hadirnya. If God is in you, His presence is
in you. Wow. This is something. Karena worship is not about feeling. It's about giving. Justru hari ini bisa dijawaban bahwa di online pun kamu bisa merasakan Tuhan hadir saat kamu menyadari bahwa kamu bukan cuma seorang konsumen hadirat, tapi seorang pembawa hadirat. Justru saat mentalmu di sini berubah, saya mau kasih tahu, dimanapun kamu berada, bahkan di online pun kamu bisa tiba-tiba nangis sendiri. Kenapa? Karena kamu tahu hadiratnya mengikuti kamu, karena Tuhan bersamamu. Saat kamu, makanya saya mau kasih tahu, ini tips bagi teman-teman yang masih belum cocok sama ibadah online. Saat kamu mau datang, mau ibadah, datanglah, tutup pintumu dengan tenang, fokuslah, datanglah dengan iman, bawa persembahan pujianmu kepada Tuhan, bawalah hatimu yang terbaik, bawalah ketulusanmu pada Dia, dan biarkan Dia yang mengurus sisanya. Karena pada akhirnya penyembahan adalah saat kita memberi bagi Tuhan, bukan untuk kita merasakan, tapi saat kita memberi bagi Dia, saat kita memberi ucapan syukur kita, Dia bisa begitu berbaik hati dan memberikan kita untuk dirasakan, memberikan Dia untuk dirasakan oleh kita. This is so beautiful. Kamu bukan cuma manusia, kamu adalah pembawa hadirat Tuhan. Bedanya konsumen hadirat dan pembawa hadirat apa? Konsumen yaitu kamu datang ke gereja untuk bisa membeli sesuatu. Kayak idenya seperti kamu pergi ke tempat minuman untuk beli, pergi ke minimarket untuk beli sesuatu. Air putih misalnya, kamu konsumsi air putih, beli di situ. Tapi sangat beda saat kamu bisa memproduksi air putih sendiri. Kamu nggak perlu beli. Kamu bisa tinggal siapin botol dan airnya pas dibuka akan selalu ada bagi kamu. Dan begitu pun janji Tuhan bagimu. Kamu nggak perlu beli air hidup itu di gereja, di ruang ibadah. Kamu nggak perlu langsung ketemu on-site untuk bisa membeli hadirat itu, untuk bisa menikmati hadirat itu. Karena di rumah pun, saat kamu benar-benar ingin bertemu Dia, sang air hidup itu tetap bisa mengalir dan membuatmu bisa merasakan kehadiran Dia, walaupun di dalam online sekalipun. Saat kita menyadari ini, pada waktu kita beribadah, kita bisa sadar hal ini, and you will never be the same. Saya sempat dengar ada satu gereja yang baptisan Roh Kudus yang pakai Zoom, pakai virtual, dan orang-orang tetap merasakan dibaptis Roh Kudus, berbahasa lidah. Kenapa? Karena hadirat Tuhan menembus semua platform dengan mindset yang tepat, preparasi dan persiapan tepat, dan adaptasi. Saudara akan merasakan hadirat Tuhan yang menghibur, menuntun, menguatkan, bahkan walaupun tanpa kamu bersentuhan sekalipun. Dan kalaupun saya mau kasih tahu, kalaupun kamu belum ngerasa, bukan berarti Tuhan gak hadir di situ. Tuhan tetap hadir di situ, karena hadiratnya Dia lebih besar dibanding perasaanmu. Perasaan akan selalu bisa berubah karena kelelahan. Tapi saya mau kasih tahu, cinta kasihnya, kesetiaannya akan selalu ada bagimu. Saya harap ini memberkati. God bless you. Pas saya berhenti khotbah, hujannya berhenti. God bless you all. Nah, itu dia sermon dari Pastor Gwelawi. Semoga setiap kata yang keluar dari mulutnya yang merupakan firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk kita semua supaya penyertaan Tuhan, damai sejahtera terus akan senantiasa bersama kita semua, khususnya dalam waktu-waktu seperti ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami yakin supaya Engkau terus dan tidak akan pernah meninggalkan kami di dalam situasi apapun, supaya segala yang kami hadapi, semua pergumulan yang kami hadapi, Tuhan akan selalu bersama kami. Engkau tidak pernah menjanjikan tidak ada badai, tapi Engkau selalu berjanji bahwa Engkau selalu bersama kami dalam badai yang ada. Dan kami juga yakin Tuhan bahwa Engkau akan terus membimbing kami keluar dari badai dan dalam setiap langkah kami untuk mencapai tujuan yang menjadi visi-Mu atas hidup kami masing-masing. Berkati kami selalu dalam langkah, berkati kami selalu dalam berjalan, supaya senantiasa seluruh keputusan yang diambil, langkah-langkah yang kami tempuh adalah sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, lindungilah mereka, tutup bungkus mereka dalam kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu, supaya mereka selalu merasakan bahagia yang seutuhnya, kedamaian yang tidak pernah bisa diambil daripada mereka, dan selalu dilindungi dari seluruh bahaya dan celaka. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di Influence Online Ministry yang berikutnya.